Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini tepat di hari Sabtu tanggal 13 Mei kita kembali lagi memulai kajian rutin kita secara online. Sebelumnya kemarin kita waktu bulan Ramadan libur hingga setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan kita hari ini jadwalnya adalah mempelajari adab dan akhlak, ya. Dan kita masih menyambung materi kita adik-adik rahimakumullah, yaitu adab tidur. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas adab tidur, tapi tidurnya adalah tidur siang, maka pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya adab tidur yang kedua, yaitu tidur di saat malam hari. Tapi sebelumnya Kak Vicky mau tanya nih sama adik-adik sekalian. Kalau di dalam agama Islam ada yang tahu nggak bahasa Arabnya tidur siang? Apa Baim? Ibrahim tahu nggak? Akilah tahu? Akilah apa Akilah? Qailullah. Oh, qailullah. Jawabannya kurang tepat, bukan qailullah Akilah. Yang benar adalah qailullah, ya. Qailullah, bukan qailullah, bukan ya. Nah, jawabannya adalah qailullah, ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, ya, sebagaimana yang sudah ada di layar, ya, sudah malam waktunya tidur. Adik-adik rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqnakum azwajan." Dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Surat An-Naba ayat 8. Nah, adik-adik rahimakumullah, ya, setelah kita tahu tentang tidur siang, baik itu keutamaannya dan juga manfaatnya, maka sekarang kita akan membahas tentang tidur di malam hari. Di surat An-Naba ayat 8 tadi yang Kak Vicky sudah bacakan, ya, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu semuanya berpasang-pasangan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada yang baik dan juga ada yang buruk, ya. Ada siang dan juga ada malam, ada laki-laki dan juga ada perempuan, ada yang besar dan ada yang kecil, ya. Itulah diantara adik-adik rahimakumullah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk bahwa Allah itu adalah sebenar-benarnya Tuhan yang berhak disembah, dan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, ya. Kalau misalkan gini adik-adik sekarang, ya. Ada orang dia membuat sebuah karya, ya. Ada orang membuat karya. Dia misalkan bikin mobil, nih yang lagi trending adik-adik, mobil listrik atau motor listrik, masya Allah. Dulu waktu di awal-awal adik-adik ya, waktu pertama kali keluar,
Masya Allah, semua orang membicarakan mobil listrik. Semua orang bilang nanti suatu saat kita akan beralih ke mobil listrik, ke motor listrik. Motor listrik atau mobil listrik itu adalah kendaraan yang lebih modern, gitu adik-adik rahimakumullah. Tetapi karena ini adalah ciptaan manusia, ya, dia memiliki kekurangan adik-adik. Hingga terakhir Kak Vicky baca sebuah artikel, ternyata yang katanya mobil listrik atau motor listrik saat ini, ya, ternyata masih cukup berbahaya bagi lingkungan. Berbahayanya adalah, jadi kan adik-adik kalau misalkan motor atau mobil zaman sekarang itu pakai bensin ya, ada yang isinya pakai Pertalite, ada yang pakai Pertamax, ada yang pakai solar dan lain-lainnya adik-adik. Nah, kalau mobil listrik itu pakai baterai, di charger kayak handphone. Nah, baterainya itu adik-adik ternyata bisa memberikan dampak buruk untuk lingkungan. Nah, itulah adik-adik makanya ciptaan manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptaannya maha sempurna. Nah, adik-adik kita lanjutin lagi ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang agar kita bisa beraktivitas dengan maksimal adik-adik. Karena di siang hari kita bisa melihat dengan jelas apa-apa yang ada di sekitar kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam agar kita bisa beristirahat. Karena jika malam telah tiba, adik-adik rahimakumullah, kita nggak bisa melihat sejelas ketika di siang hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya." Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Adik-adik rahimakumullah, kalau kalian pikir nih, untuk yang laki-laki nih ya, kira-kira main bola di siang hari ya dengan main bola di malam hari itu lebih enakan mana adik-adik? Main bola di siang hari atau malam hari? Mainnya di siang hari ya adik-adik ya. Karena ketika kita main futsal, kita main bola di siang hari, kita bisa melihat dengan jelas bolanya itu ada di mana. Ya. Tapi kalau kita main bolanya di malam hari, penglihatan kita sudah berkurang. Nanti pas mau nendang, kiranya bola, nggak taunya batu kali. Harusnya pas nendang teriaknya gol gitu adik-adik. Pas nendang batu kali teriaknya aduh begitu. Iya. Terus kaki jari kakinya berubah semua tuh habis nendang batu kali. Jadi jempol semuanya. Ya, karena bengkak. Gitu adik-adik rahimakumullah ya. Jadi itulah, kalau misalkan kita ya namanya manusia asalnya beraktivitas di siang hari ya, dan kita itu menggunakan malam hari sebagai waktu untuk beristirahat. Tapi Kak Vicky, ada loh makhluk Allah yang kalau misalkan lagi siang hari dia bobo, tapi pas ketika malam hari dia malah beraktivitas. Kira-kira apa tuh adik-adik? Hewan makhluk Allah itu makhluk apa adik-adik yang kira-kira beraktivitasnya di malam hari? Siapa yang bisa nebak?
Arvin. Oh, Arvin bilang kelelawar. Gaza apa Gaza? Oh, Gaza kelelawar. Arvin apa Vin? Wah, Masya Allah, Akilah pinter banget kamu. Kata Akilah adik-adik hewan nokturnal. Emang Akilah, Kak Vicky mau tanya hewan nokturnal tuh apa sih? Hewan yang mencari mangsa di malam hari dan beristirahat di siang hari. Masya Allah, contohnya apa selain kelelawar? Tokek. Masya Allah. Nih adik-adik, di antara hewan nokturnal itu adalah hewan yang beraktivitas di malam hari dan dia itu boboknya di siang hari. Di antaranya hewan nokturnal itu adalah ya adik-adik, ada ular ya. Lalu ada seperti macam apa namanya itu burung apa namanya burung hantu ya, burung hantu, tapi bukan burung hantu itu ya adik-adik ya, namanya memang burung hantu ya gitu adik-adik rahimakumullah. Nah itulah ya. Terus Kak Vicky, kalau misalkan ada manusia hidupnya di balik, dia siangnya bobo terus, hidupnya di malam hari, itu gimana? Nah, kata para ahli kesehatan adik-adik, kata para dokter, nanti orang tersebut bisa sakit ya. Pertama, orang yang sering begadang itu sel darah putihnya dan juga sel darah merahnya akan menurun. Alias adik-adik, biasanya orang-orang yang suka begadang itu punya penyakit namanya anemia. Apa tuh anemia? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Anemia itu, iya binter, darah rendah, Masya Allah. Terus adik-adik, kalau darah rendah itu ciri-cirinya wajahnya pucat, terus matanya ini di bawahnya itu hitam. Kalau kata orang bilang matanya mata panda. Kalian pernah lihat mata panda nggak adik-adik? Pernah ya? Mata panda ininya hitam ya. Itu adik-adik rahimakumullah. Yuk kita lanjutkan. Nah, adik-adik rahimakumullah, tidur di malam hari itu berbeda loh dengan tidur di siang hari. Kalau tidur di siang hari biasanya kita itu hanya butuh 1 hingga 2 jam. Tetapi jika tidur di malam hari, maka waktu yang biasanya dibutuhkan adalah 7 hingga 8 jam. Lama juga ya adik-adik kalau kita tidur. Kalau kita tidur malam udah 8 jam. Ya, terus ditambah lagi tidur siang 2 jam. Berarti kita sehari itu tidurnya berapa jam adik-adik? 8 tambah 2. Berapa ya? 8 tambah 2? Oh, 11. 10 adik-adik ya. 10 jam. Nah, sekarang Kak Vicky mau tanya adik-adik, kita itu dalam sehari ada berapa jam? 24 jam. Sekarang kita hitung sama-sama yuk. 24 jam dikurangin 10. Sisanya berapa ya? 14. Berarti Kak Vicky, kita dalam sehari itu hanya punya waktu 14 jam untuk beraktivitas. Iya adik-adik. Belum dikurangin mandinya. Udah gitu kalau di dalam kamar mandi main dulu, main perahu-perahuan, main sabun, ditiup-tiup, iya, main air, ada cicak, disiram-siram pakai air.
Waduh, makin lama tuh di kamar mandinya tuh. Belum lagi dipotong sama makan. Ada yang makannya lama banget. 1 sendok setengah jam nggak habis-habis. Makannya nggak dikunyah, soalnya makannya diemut. Nggak dikunyah, nggak habis-habis adik-adik. Nah, belum lagi kita pakai waktu kita untuk main. Masya Allah. Jadi adik-adik, sebenarnya ya, dari waktu 24 jam itu Allah Subhanahu wa taala hanya minta waktu kita tidak lebih dari 30 menit untuk sholat. Ya. Kalau misalkan kita hitung sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu kalau digabungin semua adik-adik cuma 30 menit. Iya, tapi sayangnya adik-adik masih banyak orang-orang yang gak mau sholat. Padahal dia cuma meluangkan waktunya 30 menit dari 14 jam waktu dia beraktivitas. Masih kalah tuh sama waktu makannya dia. Makan sehari 3 kali. Sekali makan setengah jam. Setengah jam dikali 3 berarti sudah 90 menit. Masya Allah. Makanya adik-adik, Kak Vicky berpesan, sebagai muslim yang baik, sebagai anak-anak muslim yang soleh dan solehah, kita harus benar-benar memanfaatkan waktu kita. Jangan habis hanya untuk main saja. Jangan hanya habis untuk nonton aja. Ya, Masya Allah. Jadi kita harus ada ibadah. Ya, boleh main tapi harus ingat waktu ibadah. Nah, adik-adik rahimakumullah, selama itu pula kita itu, maksudnya adik-adik, selama 10 jam tadi kita bobok siang 2 jam dan 8 jam tidur malam. Kondisi badan kita ini sangat lemah dan sangat kurang kesadarannya. Beneran adik-adik. Kita kalau lagi tidur nih, apalagi tidurnya sambil ngimpi makan pizza. Waduh, nyam. Adik-adik, makin nyenyak aja tuh tidurnya. Apalagi bobonya pakai AC. Allah, sejuk nian adik-adik. Di saat itu pula kita itu sangat lemah adik-adik. Sangat kurang kesadarannya. Saking gak sadarnya nih adik-adik, Kak Vicky mau cerita. Dulu Kak Vicky waktu masih kecil suka dijailin sama adik Kak Vicky, adik-adik. Kak Vicky lagi tidur sama adiknya Kak Vicky waktu masih kecil, hidungnya dikolek-kolek pakai bulu ayam. Kalian pernah lihat nggak kemoceng? Kemoceng, tahu kan kemoceng yang buat bersihin debu? Ya kan ya? Nah, itu kan zaman Kak Vicky dulu waktu kecil pakai bulu ayam. Sama dia dicabut, terus hidung Kak Vicky dikucut, terus karena gatel kita tepok-tepok, garuk-garuk. Ya, coba kalau kita lagi dalam keadaan terjaga alias nggak tidur, pasti kalau misalkan kita mau digangguin seperti itu, kita bisa ngeles, siap, nggak kena begitu. Tapi kalau lagi tidur, kita nggak tahu. Ya, bayangkan adik-adik, hanya karena bulu ayam saja, ya, kita diganggu dengan bulu ayam yang lemah. Bulu ayam kan ringan ya adik-adik ya. Kita nggak sadar, kita bisa diganggu oleh bulu ayam. Ya. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita juga harus waspada dengan gangguan-gangguan setan. Ya. Karena adik-adik, setan itu adalah makhluk gaib. Ada yang tahu nggak makhluk gaib itu apa adik-adik? Makhluk yang tidak tampak, makhluk yang kasat mata. Kita nggak bisa lihat dia, ya adik-adik ya, begitu.
Oleh karena itu adik-adik, ketika tidur di malam hari kita perlu menjaga adab-adab tidur. Agar selama kita tidur, kita senantiasa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adik-adik rahimakumullah, tahu nggak kalian di antara doa dan zikir yang panjang dan banyak yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa dan zikir ketika mau tidur di malam hari. Masya Allah adik-adik. Kenapa Kak Fikih? Yuk kita cari tahu adik-adik. Ya. Nah ini adab-adab tidur. Adik-adik rahimakumullah, ini layarnya kelihatan nggak di depan kalian? Tulisannya kelihatan? Hah? Hanya sebagian saja? Iya kah? Sebentar ya. Kenapa ya? Tadi Kak Fikih sudah ini loh padahal. Coba Kak Fikih kecilkan dulu. Nggak mau anak adik-adik. Nggak apa-apa ya, tapi ya masih bisa kelihatan kan ya? Tulisan tidurnya tidak kelihatan. Coba dulu. Kelihatan adab-adab. Nah, ini kelihatan nggak adik-adik? Coba sekarang kayak gini, kelihatan nggak? Sudah normal, alhamdulillah. Alhamdulillah udah normal. Oke adik-adik, kita lanjutkan adab-adab tidur. Yang pertama adik-adik, ya, sebelum tidur baiknya kita ke toilet dulu, ke WC dulu, ke kamar mandi dulu untuk pipis, berwudu, juga gosok gigi, ya. Tuh kalian lihat ya. Ada embeknya lagi pipis ya adik-adiknya sambil megang tisu tuh. Pipis dulu biar nggak ngompol katanya. Lalu adik-adik rahimakumullah ya, kita cuci tangan dulu habis pipis ya, habis buang hajat, kita cuci tangan pakai sabun, jangan lupa adik-adik ya, dan juga cuci kaki. Nah, lalu yang ketiga, gosok gigi biar mulut kita sehat. Adik-adik, sebelum kita pindah ke adab berikutnya, Kak Fikih mau menjelaskan dulu tentang cuci tangan dan cuci kaki. Pertama adik-adik ya, selain cuci tangan dan cuci kaki ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Kita itu berwudu. Nah, di antara hikmahnya berwudu adik-adik rahimakumullah, kita memastikan anggota-anggota badan kita ini dalam keadaan bersih ketika kita mau bobo adik-adik. Ya. Ketika kita mau bobo, wajah kita bersih, terus tangan kita bersih, kepala kita bersih, terus telinga kita bersih, kaki kita bersih. Nah, kata para ahli kesehatan, kata para dokter nih adik-adik, Kak Fikih pernah baca di sebuah artikel dan pernah mendengarkan ya kajian tentang kesehatan ya adik-adik, ada makhluk kecil di dalam tubuh kita yang kalau kita lagi bobo dia malah beraktivitasnya lebih adik-adik. Contohnya apa? Contohnya seperti kuman-kuman, seperti bakteri, seperti virus-virus. Adik-adik pernah nggak yang punya pengalaman habis bangun tidur, tiba-tiba matanya ada yang bengkak? Pernah? Nggak pernah. Ya. Nah adik-adik, kalau misalkan kita bangun tidur
terus tiba-tiba matanya tiba-tiba bengkak atau tiba-tiba ada warna merahnya seperti orang iritasi, itu disebabkan kuman-kuman dan bakteri-bakteri yang ada di wajah kita adik-adik, atau bisa juga virus-virus yang ada di wajah kita akhirnya menyerang ke mata. Terus adik-adik habis bangun tidur tiba-tiba kita gatal-gatal, ya, ada bintik-bintik, ya adik-adik, begitu. Nah itu biasanya karena ya kita keringetan, akhirnya ada binatang-binatang kecil, ada bakteri-bakteri berkembang biak di situ, akhirnya jadi gatal dan iritasi. Dan ada makhluk lagi yang sebenarnya sih agak jijik ya adik-adik ya, yaitu cacing. Kalian tahu nggak ada yang namanya cacing kremi? Tahu adik-adik? Cacing kremi? Tahu kan ya? Nah adik-adik, cacing kremi itu yang kecil-kecil itu loh adik-adik, dia itu beraktivitasnya ketika di malam hari. Nah inilah makanya kita harus jaga kesehatan. Lalu ada ulat-ulat kecil yang ada di gigi-gigi kita adik-adik. Ada kuman-kuman dan bakteri. Kalau misalkan kita nggak sikat gigi adik-adik sebelum tidur, wah mereka berpesta di dalam mulut kita adik-adik. Wow, asik, malam ini dia nggak sikat gigi. Ayo kita gigitin giginya sampai bolong. Gitu adik-adik. Ya, makanya adik-adik ya, kita harus apa? Kalau mau tidur, berwudu dulu dan jangan lupa sikat gigi. Ya, begitu. Nah, yang kedua adik-adik rahimakumullah, jika usia kamu sudah 10 tahun. Nah, siapa di sini yang usianya sudah 10 tahun? Coba Prabu, terus Gaza, terus Atifah. Siapa lagi yang usianya sudah 10 tahun? Ada lagi anak-anak? Adik-adik? Kalau usianya sudah 10 tahun adik-adik, maka bagusnya bobo sendiri dan tidak perlu lagi ditemani oleh kedua orang tua. Iya adik-adik rahimakumullah. Kadang adik-adik sudah besar, boboknya masih mau sama uminya, boboknya masih mau sama abinya. Nggak boleh ya, apalagi usianya sudah 10 tahun adik-adik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud yang artinya, perintahlah anak-anakmu untuk mendirikan sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka bila mereka nggak mau sholat ketika mereka sudah 10 tahun usianya, dan pisahkan tempat tidur mereka. Adik-adik, kalau misalkan usia kita sudah 10 tahun ya, maka kita harus tidur sendiri kalau bisa. Maksudnya apa? Kadang ada yang rumahnya besar, kadang juga ada yang rumahnya kecil. Kalau ada yang rumahnya kecil, bisa adik-adik tidur sendiri. Kita pakai kasur digelar di ruang tamu misalkan ya. Kita bobo deh tuh di ruang tamu sendirian. Apalagi adik-adik nih ya, Pak Fikri mau kasih tahu. Misalkan usia kita sudah 10 tahun. Ternyata kita punya adik yang adiknya itu berlawanan jenis sama kita. Kitanya laki-laki, adik kita perempuan. Atau kitanya perempuan, adik kita laki-laki. Maka harus dipisah boboknya. Ya, nggak boleh lagi gabung-gabung. Apalagi tidurnya di satu tempat tidur. Nggak boleh. Ya. Gitu adik-adik rahimakumullah ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, di sini ada Umar dan uminya. Uminya bilang, "Umar, kamu bobo sendiri ya?"
Iya Umi, aku kan sudah 7 tahun. Oh, si Umar aja adik-adik berani tuh umur 7 tahun udah mau bobo sendiri. Masa kalian umur 10 tahun masih ngedot? Masih mau bobonya bareng sama Umi sama Abi, ya malu ya. Kak Vicky, aku takut gelap. Ya, adik-adik rahimakumullah. Kalau kalian takut gelap, kalian pasang aja tuh lampu neon di matanya, biar matanya kalau lagi ditutup tetap terang juga. Enggak ya, bercanda Kak Vicky ya. Kalau aku punya lampu bintang. Apa? Aku punya lampu bintang. Oh iya, bagus ya. Boleh seperti itu boleh ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, nih kata Ustadz Abdullah Zain LCMA hafizahullah. Ustadz Abdullah Zain tuh siapa Kak Vicky? Adik-adik, Kak Vicky seneng banget kalau dengerin kajiannya beliau nih. Beliau ini seorang Ustadz yang tinggal di daerah Purbalingga, ya, di tempat ada beliau itu tinggal di pondok pesantren namanya Manarul Ilmi. Ya, beliau ini suka banget Kak Vicky dengerin kajiannya, ya, begitu. Nah kata beliau adik-adik rahimakumullah, maksud dari hadis Nabi tadi, ya, yang usianya 7 tahun disuruh sholat, 10 tahun kalau nggak mau sholat dipukul, terus dipisahkan tempat tidurnya. Kata beliau adalah adik-adik, jika sudah usia 7 tahun, maka anak-anak harus diajarkan tidur sendiri. Apalagi usianya 10 tahun. Maksudnya apalagi usianya sudah 10 tahun. Ya. Jadi adik-adik kita harus berusaha. Ya. Udah masuk usia 7 tahun tidurnya sendiri. Ya. Nggak boleh lagi tidur bareng sama uminya, tidur bareng sama kakaknya. Ya. Harus berani ya adik-adik ya. Begitu. Nah, yang ketiga adik-adik, sebelum berbaring jangan lupa untuk membersihkan ranjang atau kasur dengan kain atau sapu lidi. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil baca bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi, ya. Hadis riwayat ngeheng ya. Sebentar adik-adik. Iya. Ya, ini hadis ini sahih adik-adik rahimakumullah ya. Jadi adik-adik, kalau misalkan kita mau tidur, maka tempat tidur kita harus dibersihkan dulu. Ya. Adik-adik, apa sih hikmahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk membersihkan tempat tidur kita sebelum kita tidur? Banyak sekali adik-adik. Pertama, bisa jadi di tempat tidur kita itu ada hewan-hewan serangga-serangga nakal. Ada semut, ada laba-laba, ada kecewa. Kecoa Kak Vicky, ya, kecoa adik-adik. Ada apa lagi? Ada kutu. Apalagi ada nyamuk misalkan adik-adik. Dan hewan-hewan serangga-serangga kecil lainnya. Bahkan bisa jadi serangga yang berbahaya, yang beracun, seperti kalajengking. Bahaya sekali tuh adik-adik. Apalagi yang hidupnya
di daerah yang masih banyak hutan-hutannya. Seperti teman-teman kita yang hadir, mungkin di sini ada yang tinggal di daerah Sumatera, ada yang di Kalimantan atau di Nusa Tenggara, ya masih banyak hutan-hutannya. Nah itu tuh adik-adik, banyak tuh serangga-serangga yang berbahaya. Dan yang lebih parahnya lagi adik-adik, naudzubillah, tapi jangan sampai ada ular. Ada ular kecil, ya dia mau ikut tidur. Hai, aku mau ikut tidur sama kamu, boleh nggak? Ntar kalau boleh aku gigit loh. Loh, udah minta tidur bareng, dianya minta gigit. Aneh banget ya adik-adik ya. Nah, jadi gitu adik-adik. Kita kibas-kibas dulu tuh tempat tidur kita, ya. Nah, di akhir ini karena sudah 16.43 adik-adik, ya, Kak Vicky mau kasih tahu, mau cerita maksudnya. Suatu malam adik-adik, Kak Vicky lupa karena udah capek banget ya, nggak dikibas-kibas tuh tempat tidurnya. Lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba di punggung Kak Vicky ada yang jalan. Wah, Kak Vicky langsung bangun adik-adik. Langsung bangun, terus langsung nyalain lampu. Ternyata adik-adik, di tempat tidur ada laba-laba besar. Kakinya panjang-panjang. Waduh, bagus nggak masuk ke telinga. Kalau dia sampai ke telinga, nyangkanya, wah ada sarang baru nih, aku mau masuk waduh bahaya adik-adik ya. Nah gitu ya. Jadi kita tadi kalau misalkan mau tidur, ke toilet dulu, pipis biar nggak ngompol, terus cuci tangan, cuci kaki, lalu kita berwudu, lalu kita gosok gigi, ya. Lalu yang kedua tadi apa adik-adik? Kalau misalkan tidur, kita harus tidur sendiri kalau usianya sudah 7 atau 10 tahun. Dan yang ketiga, ketika kita sudah mau berbaring, maka kita bersihkan terlebih dahulu tempat tidur kita. Jangan lupa adik-adik baca bismillah. Biar jin-jin yang lagi duduk di atas tempat tidurnya pada minggir, ya. Begitu adik-adik, dan tidak mengganggu kita ketika kita sedang tidur. Nah, adik-adik rahimakumullah, untuk hari ini cukup dulu ya materinya ya. Insya Allah poin yang keempat dan seterusnya mengenai adab tidur akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai sini adik-adik ada yang mau nanya enggak? Sita mau nanya apa Sita? Silakan Sita, mau tanya apa? Saya mau bertanya, saya jarang udah sebelum tidur. Sita jarang berwudu sebelum tidur. Terus kenapa? Nanyanya apa sayang? Cuma mau kasih tahu aja kalau Sita kalau mau bobo jarang berwudu gitu. Iya. Oh, bukan nanya ya. Baik, kalau gitu Kak Vicky nasehatin nih, Sita kan udah punya ilmunya, maka Sita amalkan ya. Jadi kalau nanti malam mau tidur, ingat, oh tadi kata Kak Vicky katanya sebelum bobo wudu dulu Nah, jadi Sita nanti mau bobo jangan lupa wudu ya. Barakallahu fiki. Nah, berikutnya atas akun nama Yosef siapa nih? Ya Allah, Sajidah apa kabar? Masya Allah. Sajidah sekarang kelas berapa sudah? Masih kelas 1. Masya Allah. Silakan Sajidah, mau nanya apa?
Nah, jadi gini Sajidah. Sajidah adiknya usia berapa? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Nah, biar tidak bajunya basah semua, bisa dibuka dulu bajunya, ya. Terus sebelum masuk kamar mandi, Sajidah kasih tahu dulu, Adek, kalau nanti bareng sama Mbak mau wudhu, kamu nggak boleh main air ya. Nanti gayungnya Mbak Sajidah yang tuangkan. Nah, gitu ya. Oke, Sajidah. Oke. Akila, silakan mau nanya apa? Aku ingin bertanya, kalau misalnya kita udah umur 8 tahun, habis itu kalau kita tidur sendiri, boleh nggak kita kadang-kadang tidur sama umi sama abi? Tapi jarang. Oh iya. Akila bertanya adik-adik, Kak Vicky, kalau misalkan kita usianya sudah 8 tahun, tapi kita kadang-kadang bobonya sama Umi sama Abi, boleh nggak? Jawabannya, ya kalian harus tanya dulu sama Umi sama Abi. Kalau Umi sama Abi kalian membolehkan, silahkan. Kalau misalkan tidak boleh, maka kalian nggak boleh juga, ya. Karena ya itu semuanya ada di kehendak kedua orang tua kalian. Nah, mungkin adik-adik kecuali kalian lagi sakit. Nah, kalau lagi sakit kan biasanya ditemenin tuh sama Abi atau sama Umi. Ya kalau lagi sakit nggak apa-apa. Tapi kalau lagi sehat, ya nggak usah ya. Lagian juga adik-adik enakan tidur sendiri. Kalau tidur sendiri itu kalian mau gaya apa aja boleh tahu. Mau bobonya sambil sambil menggelinding ke kanan dan ke kiri, bebas adik-adik. Mau tidurnya sambil lompat-lompat. Kak Vicky masa tidur lompat-lompat, mana ada ya. Pokoknya enak kalau tidur sendiri adik-adik ya. Pokoknya nyaman insya Allah. Soalnya kalau misalkan kita bobonya sama Abi, ya, misalkan Abi kita udah capek banget. Kadang tuh adik-adik ya, kalau sudah jadi orang tua, jadi ayah, kerjanya capek, tidurnya berisik. Tahu nggak kira-kira suara berisik apa yo? Mendengkur ya, lagi tidur. Begitu. Nggak boleh kasih tahu Sajidah, nggak boleh. Adik-adik nih, Kak Vicky mau kasih tahu, kalian nggak boleh kasih tahu ke siapapun, ke teman-teman atau ke saudara-saudara. Kalau misalkan ayah kalian bobonya mendengkur, ya nggak usah. Ya nanti ayah kalian malu. Lagi juga adik-adik rahimakumullah, kalau mendengkur itu hal yang biasa. Rasulullah saja tidurnya mendengkur juga, ya begitu. Nah makanya adik-adik, biar tidurnya kalian nyaman, bobonya tentram, tidak terganggu, lebih baik tidur sendiri. Baik adik-adik yang soleh dan soleha, hari ini cukup dulu ya. Insya Allah ketemu lagi pekan depan. Dan adik-adik rahimakumullah, setiap nanti rencananya ya kajian sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kak Vicky akan menyelenggarakan kajiannya secara offline bagi yang dekat ya. Nanti kalian bisa datang ke TPA Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'ad. Tapi nanti juga Kak Vicky akan buka secara online kajiannya ya, insya Allah. Nanti tunggu aja kabar baiknya ya di grup. Baik adik-adik, kita tutup yuk dengan doa kafaratul majlis. Ya. Kenapa Sita? Sita mau tanya apa?
Saya Sofia. Oh, namanya Sofia. Apa Sofia mau nanya apa? Mana saya pernah tidur sendiri. Kenapa? Soalnya di sebelah rumah ada kuburan. Oh, subhanallah. Ya sudah, jawabannya Kak Vicky simpan, sabar ya. Nanti kamu ikut kajian adab tidur bagian yang ketiga. Nanti Kak Vicky ajarin sebuah doa yang kalau kamu baca setan-setan itu pada ketakutan. Mau? Mau ya. Jempolan. Ya, kita tutup yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wassalam.